Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini, aku akan membahas tentang analisis sentimen menggunakan orange data mining. Kenapa orange data mining yang saya pilih? Karena orange data mining cukup mudah diimplementasikan. Tinggal drag and drop saja. Seperti itu. Jika kalian baru menginstal orange data mining, maka aku saranin kalian install modul text mining dan text table terlebih dahulu. Karena nanti kita akan lebih banyak memakai modul tersebut. Seperti itu. Jika belum, yuk simak bagaimana cara menginstalnya. Kalian langsung pergi ke option, klik add-ons, maka di sini akan muncul eh, add-ons yang ada di Orange Data Mining. Kalian cari teks dan text table, kalian centang, maka di kolom action akan muncul install dan action juga akan muncul instan seperti itu. Install. Lalu klik OK, maka tunggu beberapa saat. Orange Data Mining akan menginstal modul text mining dan text table. Jika sudah terinstall, maka di sebelah kiri ini maka akan muncul modul text mining dan text table-nya. Itu berarti Orange Data Mining kalian sudah siap untuk dipakai analisis sentimen. Seperti itu. Untuk analisis sentimen adalah yang pasti kita harus mendapatkan data. Data apakah itu? Data yang berupa ulasan, komentar, atau tweet. Nah, data-data tersebut bisa kalian dapatkan dengan teknik yang bernama crawling data. Ada juga yang menyebutkan pakai scraping web seperti itu. Untuk kali ini, aku akan mengajarkan kalian, memberikan tutorial kepada kalian cara mengcrawling data langsung dari Orange Data Mining-nya. Namun, aku sudah mempersiapkan membuat video tutorial tentang crawling data, tapi tidak di Orange Data Mining. Jadi menggunakan bahasa Python dan dijalankan di Google Colab. Jika kalian ingin tahu bagaimana caranya, silakan kalian cari videonya di akun YouTube aku. Nanti di situ akan judulnya cara mengambil data atau crawling data Twitter menggunakan Python seperti itu. Codingannya saya dapatkan dari Helmi Satria. Codingan ini bernama Tweet Harvest. Jadi Tweet Harvest ini bisa mengambil tweet sebanyak 2000 lebih seperti itu. Namun sering berjalannya waktu, kebijakan dari Twitter atau X tidak boleh mengambil tweet atau mengcrawling data itu dibatasin limitnya menjadi kurang lebih 490 atau 400-an seperti itu. Semenjak dipegang oleh Elon Musk. Jadi kita dibatasin untuk mengcrawling data. Silakan teman-teman lihat videonya sampai habis. Lalu ada codingannya silakan di-download dan silakan diubah, dimodifikasi sesuai kebutuhan teman-teman seperti itu. Oke, lanjut lagi ke Orange Data Mining-nya.
Seperti yang aku jelaskan di awal, aku akan crawling data dulu dari Orange Data Mining. Langsung saja kita klik modul text mining-nya. Di sini ada NY Times, PubMed, ada Twitter. Boleh kalian klik Twitter. Nah, kita double klik Twitter, maka di sini tersedia Twitter API, Twitter API key, lalu ada kata kuncinya, lalu ada search by content, language Indonesia, max tweetnya, allow retweet, collect result, dan search. Seperti itu. Nah, yang bagian intinya adalah kalian harus menuju ke developer X di akun kalian masing-masing. Seperti itu. Untuk mendapatkan Twitter API key-nya. Seperti itu. Oke, aku kasih tahu caranya untuk menuju ke sana. Kita silang aja dulu. Lalu kita menuju ke akun X. Ya, ini akun X saya, Irwan Septiawan. Lalu kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada Term of Service. Klik saja kalian more di sini, pilih yang developer. Nah, di sini kalian sudah menuju ke developer X akun kalian. Ini ya. Ini tandanya di sini nanti akan berubah nama akun kalian seperti itu. Klik saja ke developer portal, lalu tunggu beberapa saat. Nah, di sini kalian akan ready to build on X. Ini disuruh apa? Membayar jika kalian menginginkan 300 ribu post per bulannya. Seperti itu. Langsung saja terserah kalian mau pilih basic atau pro. Langsung ke get started now. Lalu kalian centang semuanya. Ini diisi. Describe all of your use case of Twitter's data and API. Kalau aku copy, aku pastikan di sini, lalu aku akan cari blog terserah, lalu aku akan copy ini seperti ini ya. Lalu aku akan masukkan ke sini, pastekan. Oh, ternyata nggak bisa ya. Oke, lanjut. Nah, pakai ini aja. Tunggu beberapa saat. Nah, kita ambil ini boleh kita ambil fungsinya aja. Kalian ngapain sih dengan API key Twitter itu gitu aja. Jadi mungkin bisa ambil sembarang saja. Kita pastekan di sini, maka bisa tombol submit-nya bisa muncul ya. Baru klik submit. Kalian akan dibawa ke credit card detail. Cancel saja, klik cancel. Nah, kalian langsung akan dibawa ke dashboard developer portal seperti itu. Ini adalah dashboard developer portal X di akun kalian, gitu ya. Lalu di sini sudah tersedia project app. Kalian silakan ketik tombol kuncinya. Nah, di sini ada consumer key, API key and secret, lalu ada autentifikasi token, ada bearer token, dan akses token secret. Nah, yang diminta di Orange Data Mining itu adalah bearer token. Silakan klik generate untuk mengenerate tokennya. Kalian copy, ini adalah token kalian.
kalian copy terlebih dahulu, lalu masuk ke ini tadi, Twitter, double klik, lalu masuk ke Twitter API. Nah, ini sebelumnya sudah saya isi, bisa dihapus, lalu diganti dengan token teman-teman yang tadi sudah didapatkan. Lalu klik OK. Nah, untuk mengisi ini jangan sembarangan, jangan langsung klik search ya. Kita perlu namanya analisis terlebih dahulu. Yang lagi trending topik itu apa di Twitter. Oke, kita kembali lagi ke Twitternya. Yes, saved it ya. Klik tadi. Oke, seperti ini. Kita kembali ke Twitternya. Ini ya. Nah, kita cari yang sebelah sini. Kita cari yang sebelah sini, trend of for you. Ini trending di Indonesia. Ada VIPC, ada trending di Indonesia pagi, ada trending di Indonesia Tom Lembong sebanyak 11.000 post, ada trending di Indonesia Pink SC 12.004 k post, lalu ini juga, ini dari Thailand kali ya, ini Yati, Kamis, Morning, CS, AT, lalu ada lapor Mas Wapres. Oke, sekarang aku akan ngambil ke lapor Mas Wapres. Kita copy, lalu kita kembali ke Orange Data Mining-nya, kita double klik. Nah, ini kalian pastekan di sini. Kalian hapus, lalu kalian pastekan di sini. Wah, nggak kelihatan ya. Bentar. Ketik aja lapor Mas Wapres. Seperti itu ya. Kalau kurang yakin bisa kalian lagi lapor Mas Wapres gitu ya, di semua hurufnya. Lalu kita kembali lagi ke sini dan di sini. Maaf, ke ini. Lapor Mas Wapres. Search by-nya adalah kontennya, jangan outdoor karena kita akan menganalisis sentimen, objeknya adalah konten seperti itu. Language-nya Indonesia ya. Lalu max tweet-nya kalian bisa sampai maksimum boleh 10.000, tapi berapapun itu max tweet-nya kalian akan dikasih 100 post seperti itu. 100 dikasih jatah 100 saja, 100 tweet aja. Seperti itu. Lalu allow retweet, collect result seperti itu. Oke? Sampai sini eh, kalian ada yang dibingungkan? Jika bingung, silakan bisa mundurkan videonya ke tutorial yang kalian yang belum pahami. Kalau memang belum paham nanti bisa komentar saja di kolom komentar. Nanti aku akan jelaskan. Nanti aku akan replay komentar kalian. Nanti aku akan jelaskan di situ. Oke, sampai sini Twitter API key sudah diisi. Query word list-nya saya pakai lapor Mas Wapres. Terserah kalian mau pakai apa. Tadi ada Tom Lembong, ada pagi, ada bahasa Korea juga, bahasa Thailand juga ya. Tulisan Thailand juga. Terserah kalian mau apa. Kalian juga mau kalau mau lapor Mas Wapres juga nggak masalah. Gitu. Lalu search by-nya konten ya. Jangan outdoor karena kita akan menganalisis sentimen by konten atau tweet ya. Lalu language-nya Indonesia, max tweet-nya 10.000. Ini kenapa 10.000? Ya mau 100.000 terserah kalian gitu. Tapi satu akun hanya disediakan 100 post doang. Terlihat dari sini nih. Aku akan kasih lihat ke kalian. Oh, mana ya? Oh iya ini. Nah, nih. Ini 0 post berarti belum dipakai sama sekali sama aku ya. Ini off 100. Jadi 100. Jadi Elon Musk memberikan satu akun free itu hanya 100 tweet saja seperti itu.
Oke, kita kembali lagi ke orange data planningnya. Seperti ini, sudah ya. Ini saya kasih max ya 10.000 lah gitu kan. Meskipun saya tahu ya dapatnya nanti akan 100 juga seperti itu. Oke, kita set, tunggu beberapa saat. Nah, akan ada tanda centang, tanda seru ya. Downloaded fewer tweets than requested, sends not enough tweets or rate limit reach. Ini simpelnya adalah yang di-download itu sedikit ketimbang eh, max tweet yang saya minta gitu. Ini 10.000, yang di-download hanya 100. Nah, ini berarti sudah berhasil kita mendapatkan data tweet atau komentar dari Twitter atau X. Bisa kalian klik di sini, maka akan muncul infonya. Korpus, titik dua, tabel dengan 100 intens atau row atau baris dengan 17 variabel, meta, titik dua, 17 dengan 6 kategorikal, 8 numerik, 1 tem, dan 2 string. Korpus is not processed, language-nya Indonesia. Oke, kita sudah mendapatkan. Nah, karena limitnya terbatas, maka kalian buru-buru save terlebih dahulu. Nah, pakai ini widget data, widget save data gitu ya. Kalian double klik, lalu save as. Kalian bisa memberikan nama apapun itu, mungkin eh, bisa tweet, lapor Mas Gibran, seperti ini. Kita save, maka sudah muncul di download kalian ya. Kita lihat ya untuk memastikan mana ya? Ini ya, ini download, maka nah ini dia. Nah, ini adalah data. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan di Twitter melalui crawling data di Orange Data Mining. Nanti yang kita ini kan, yang kita apa yang kita analisis adalah isinya seperti itu. Nah, bisa ini. Nah, ini outdoor description. Hahaha gitu kan. Thank you being kind gitu kan. Masih ada missing value ya. Tapi nggak apa-apa nanti kita itu kan. Oh, ini nih. Nah, ini konten. Jadi maaf. Nanti kita akan menganalisis sentimen berdasarkan konten yang kita ambil dari Twitter ini ya. Ini mungkin bisa kalian abaikan terlebih dahulu. Jadi ini RT. Nah, loh, terus lapor Mas Wapres solusi atau bumerang gitu. Waduh, bisa banjir laporan di kantor Mas Wapres nih gitu. Itu adalah data, contoh data yang kita ambil. Oke, kita silang. Lanjut kita ke Orange Data Mining-nya. Seperti itu. Kita silang saja. Kita sudah save. Lalu kita ke data table. Nah, data table ini adalah fungsinya untuk melihat kondisi datanya kita. eh, Nah, ini adalah kondisi data kita ya. Infonya adalah 100 inputan, no feature, no target variable, 17 meta atribut. Ada 24,9 missing data. Missing data itu yang tanda tanya ini ya, missing data. Seperti itu. Oke, kita silang. Lanjut, kita dari Twitter ini kita tarik ke corpus. Nah, ini corpus. Dari corpus, oke. Aku jelaskan terlebih dahulu bentar ya. Kita close dulu. Nah, ini aku silang dulu, aku delete dulu. Nah,
Kalau korpus berdiri sendiri seperti ini, double klik maka dia secara otomatis pakai data lokal dia. Nih, corpus file, book, excerpt, GIMP, Tales, election tweet 2016, friend, transcript, dan Anderson tab gitu. Kalau tidak dihubungkan dengan data kita, dia secara otomatis pakai data dia sendiri di lokalnya. Seperti itu. Lalu corpus settingnya dalam kondisi default, yaitu title variable no title, language English, use text fiturnya text, ignore text fiturnya kosong, seperti itu. Oke, kita silang, baru kita hubungkan seperti ini. Kita rapikan, lalu kita double klik. Nah, maka secara otomatis dia pakai data kita ya, data sentimen kita. Oke, di dalam corpus setting, maka di sini bentuk defaultnya masih auto description. Kalian bisa ganti konten, lalu language-nya Indonesia. Lalu di sini use text feature. Hati-hati, ini adalah pembagian mana yang akan dipakai untuk menganalisis sentimen. Jangan kebalik ya, ini ada di sini, ini ada di sini. Yang kita olah itu berada di use text feature. Kalau yang tidak kita olah, dia ada di ignore. Seperti itu ya. Oke, sampai sini paham ya. Kita silang. Lalu untuk melihat uh, jenis sentimennya, untuk melihat lebih dalam sentimen-sentimennya, korpus bisa ada viewernya gitu, ada corpus viewer gitu. Nah, ini corpus viewernya untuk melihat uh, lebih mendalam, lebih detail satu tweetnya gitu. Ini contoh ya. Nah, ini kan satu tweet ini RT Neng Monica. Nah, lo salah satu media komunikasi Asia terbaru Singapura, Channel New Asia menyoroti layanan lapor Mas. Dan ini adalah informasinya. Penulisnya ditulis di post tanggal berapa, linguisnya Indonesia, lokasi tidak ada, number leg gak ada, number retweet juga tidak ada, in reply, author name, tegakkan keadilan, author description, konsisten, kreatif, fokus, disiplin, seperti itu dan seterusnya gitu ya. Ini adalah fungsi corpus viewer seperti itu. Nggak jauh beda dari data table. Kalau data table menyajikan data kita dalam bentuk table aja, tidak ada tidak tidak ada display feature-nya. Ini adalah display feature ya teman-teman ya. Ini display feature, ini search feature-nya gitu. Kalian mau 5 gitu, nanti akan ganti dan begitu seterusnya. Oke, kita silang dari korpus. Kita bisa langsung saja menuju ke pre-process text. Tunggu terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya. Lanjut, kita ke pre-process text. Kita bisa double klik di sini. Maka ada beberapa elemen dari preprocessor. Ada transformation, tokenization, normalization, filtering, and clustering, dan post-stager. Seperti itu. Lalu kita bahas satu dulu, mulai dari transformation. Ya, transformation terdapat 4 elemen juga, terdiri dari lowercase, lalu ada, sebentar ya. Nah, di transformation ada lowercase, remove accent, ada parse HTML, dan remove URL. Lowercase yaitu mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Lalu ada remove accent,
menghapus aksen atau tanda khusus dari huruf. Misalnya ada huruf E ya, E itu ada huruf E coret di atas sama E biasa gitu kan. E sama E gitu kan. Nah, kalaupun ada seperti itu, maka remove aksen akan bekerja, akan menghapus tanda E yang di atas itu gitu. Lalu ada parse HTML itu akan membersihkan teks dari tag HTML seperti itu. Lalu ada remove URL itu menghapus URL dari teks apapun itu. Kalau ada eh, HTTP udah nanti udah otomatis dia akan menghapus. Lalu URL itu biasanya dia tidak berkontribusi apa-apa gitu pada analisis semantik, makanya dihapus gitu. Lalu ada tokenization, itu proses memisahkan teks menjadi unit-unit yang lebih kecil gitu. Lalu di situ aku pilih regex, regex ya. Itu singkatan dari regular nih. Sorry, ini ya. Itu singkatan dari regular expression dengan pattern garis miring W plus. Apa itu? Itu adalah pola regular expression yang digunakan untuk mendefinisikan token ya sebagai kumpulan karakter alfanumerik. Alfanumerik itu bisa alfabet dan numerik seperti itu yang berurutan. Nah, artinya setiap kali ada kumpulan huruf atau angka yang terpisah oleh spasi atau karakter non-alfabet lainnya akan dianggap sebagai token baru. Lanjut ke filtering, itu ada proses untuk menghilangkan kata atau elemen yang tidak relevan atau tidak diinginkan oleh teks. Itu ada yang pertama stop word, aku pakai stop word ya. Itu stop word itu adalah kata-kata umum yang sering muncul tapi tidak memiliki makna yang signifikan. Contoh adalah dari di ya, seperti itu ya. Atau yang gitu kan. Biasanya kalau di tweet itu malah ada GW gitu kan. GW tidak memiliki arti apa-apa, tapi kalau gue itu memiliki arti yaitu saya atau aku gitu kan ya. Kalau GW enggak deh. Lalu ada DR, kadang DR. DR itu bermakna ganda ya, kadang dokter, tergantung kalimatnya. Kadang dokter, kadang dari gitu kan. Nah, itu harus dimasukkan ke stop word gitu. Nanti kalian untuk mencari file stop word ini bisa kalian kunjungin, aku buka tab baru, kalian NLP Indonesia. Nah, ini kalian buka ini, di sini ada kalian pilih aja yang GitHub-nya aja. Nah, ini nih ya. Ini ya, kelihatan nggak? Ini ya. Nah, ini nih. Kalian klik. Nah, ini dari Loushowen 6. Akun ini berhasil menggabungkan stop word yang ada. Ayo kita cari yang stop word. Mana ya stop word. Nah, ini ya. Nah, ya ada tiga nih stop word, ada tiga. Dia bersukarela menggabungkan kata-kata yang ini nih. I have made the combined stop word list from all the above repository. Kalian klik, maka akan muncul stop word yang dimaksud, kata-kata umum yang tidak ada maknanya. Oke, kalian download di sini, maka akan muncul di download kalian. Kita balik lagi ke Orange Data Mining-nya. Ya, kalian bisa klik ini, lalu kalian bisa pilih combine stop word atau terserah. Yang tadi di download ya, kalian pilih ya. Kalau aku Tokopedia karena ada beberapa kata yang sudah aku masukkan yang memang itu tidak memiliki makna gitu kan. Sudah saya intinya sudah saya modifikasi gitu. Klik open, ini klik bahasa Indonesia, klik
combine ini itu ya. Oke, kalian silang. Nah, itu adalah proses pre-process text. Oh ya, di sini aku belum jelasin normalization and Gramsci postager. Nanti di video berikutnya nanti aku akan jelaskan sekaligus aku akan pakai pre-process text ini ya. Oke, setelah kita melalui tahapan pre-process text, maka langkah selanjutnya untuk menganalisis sentimen adalah kita tarik dari pre-process text-nya, kita cari sentimen analis. Itu yang pertama, lalu yang kedua, dari pre-process text juga kita tarik ke word cloud. Nah, aku akan jelaskan keduanya. Terlebih dahulu aku akan jelaskan word cloud itu apa. Oke, ini adalah word cloud. Kita double klik. Nah, mantap ya. Word itu kata, cloud itu awan. Jadi, kata-kata ini dibentuk sedemikian rupa membentuk awan. Word cloud adalah representasi visual dari kata-kata yang sering muncul dalam kumpulan teks. Kata-kata yang sering muncul dalam kumpulan teks. Dalam word cloud, kata-kata ditampilkan dalam ukuran atau warna yang berbeda berdasarkan frekuensi atau bobotnya. Seperti itu. Semakin sering sebuah kata muncul dalam teks, semakin besar ukurannya dalam word cloud. Contoh kayak ini ya, lapor, mas gitu. Ekstapol, lapor, guys, wapres itu gede. Itu artinya bisa kalian lihat di sini samping kiri ada wake dan word. Kalau kalian klik lapor, maka di sini akan muncul kata lapor dan wake-nya 80. Jadi dalam 100 tweet 80 muncul kata lapor seperti itu. Oke, lalu ada mas juga di sini. Kalian bisa double klik di sini maka kita akan dilempar ke sini ada 78 kata mas yang terdapat dalam 100 tweet. Itu interpretasinya ya. Nah, aku ulangin lagi. Di sini ada kata lapor ya. Lapor ada 80 dan ada 80 kata lapor gitu ya. Ada 80 kata lapor dalam 100 tweet. Kan data kita 100 tweet ya. Di dalam 100 tweet itu ada 80 kata lapor seperti itu. Nah, kita bisa menghilangkan kata-kata yang tidak yang muncul tapi tidak relevan, tidak ada maknanya sama sekali. Contoh, kita cari ya. Ini ada J. Apa itu J coba? Nih ya, ada 5 kata J. Apa itu J? Kita tidak tahu kan apa itu J. Hanya orang yang men-tweet atau mengkomentar saja yang tahu kata J itu. Itu ada in. Meskipun 3 doang ada in ya. Lalu ada sini ada UI masih UI mungkin itu Universitas Indonesia ya gitu. Masih ada maknanya. Ada B. Apa B? Lalu ada WC. WC kita nggak tahu ya WC apa toilet toilet atau WC yang lain gitu. Ada C tuh, ada RI mungkin Republik Indonesia ya bisa. Nah kata-kata ini C ini kalian taruh di stopword yang kalian unduh tadi. Oke kita ke stopwordnya. Kalau stopword aku taruh di sini. Comment, data mining, sentimen, lalu mana ya? Ah ini nih. Oke, aku taruh sini. Aku lebarin ya. Lalu aku gedein, aku zoom in, saya terus. Oke. Nah, ini adalah kata-kata yang sering muncul. Aku tambahin akun modifikasi ya. Kalau kalau yang di GitHub tadi
mulai dari adalah sampai ke bawah, yang atas ini yang aku modifikasi. Berdasarkan apa? Workload gitu. Kita balik ke workload-nya, ke sini ya, ke workload-nya. Nah, C tampilkan di sini. Oke, aku ginikan aja, aku kecilin. Nah, gini, ada C ya. Berarti di sini kita enter C, save. Lalu ada apa lagi? Yang sekiranya ada kata, ada B tuh. B meskipun satu juga tidak ada makna sama sekali menurut saya gitu. Kalau KLO bisa kalau sih gitu kan, tapi bisa lah gitu. Apa an? Itu kan tulis an di sini. Gitu. Lalu apalagi? Yang banyak dah, yang banyak tapi jangan J tadi. J. Nah, lalu apalagi ya? Yang banyak tapi ya dia nggak bermakna gitu. Oke, gitu ya. Ada lagi serat, serat, serat. Empat yang orang ada empat kata serat tuh. Bagaimana? Masukkan aja ya. C, sorry, C underscore rat. Gini ya. Kita save. Oke, kita silang. Kita ulangi lagi. Ini ya. Kita silang. Lalu kita menuju ke ini. Ke flow dari analisis sentimen. Kita menuju ke pre-process text. Kita ulangin lagi. Karena kita membuat combine stop word yang baru. Kita ulangin lagi, kita masukkan combine stop word kalian tadi yang sudah dimodifikasi, kita open, maka dia akan menjalankan, lalu kita silang, lalu kita ke workload lagi, maka kata J seperti itu tidak ada. B juga tidak ada. Baru ada S, AMS muncul lagi. Seperti itu, ulangi sampai kata itu ya kata-kata kata yang sering muncul itu tapi tidak punya makna hilang gitu. Ulangin terus ya. Oke, kita silang. Kenapa itu harus kita masukkan ke stopword? Karena ya nantinya akan mengganggu proses dari sentimen analis gitu. Yang tadinya tweet atau komentar itu positif, dengan adanya kata itu, maka dia jadi negatif gitu. Oke, kita lanjut ke sentimen analis ya. Ini sentimen analis, kita bisa tarik ke data table. Kita melihat datanya dalam bentuk tabel. Oke, kita double klik, maka di sini akan di pojok paling kanan itu adalah hasil sentimennya. Nah, kalau yang ini positif, positif, ini negatif, itu kan kalau minus itu negatif, kalau ini positif, sentimennya positif, ini positif, ini netral, kalau nol netral. Oke, kita sekarang langkah selanjutnya kita akan labelkan. Di Oris Data Mining aku belum menemukan caranya habis dari data table ini kan kita beri label eh, mana yang nilainya positif itu masuk sentimen positif, mana yang nilainya negatif itu masuknya sentimen negatif. Aku masih belum menemukan. Makanya dari sini kita save datanya pakai data pakai extension CSV itu kita save as di sini ketik hasil sentimen apa seperti itu baru nanti hasilnya akan ada di directory download gitu. Oke. Nah, ini adalah hasil sentimen lapor Mas Gibran yang tadi kita olah. Sudah sebelumnya sudah saya kasih label
gampang aja kita pakai labelnya, tidak manual, kita pakai if. Oke, pakai seperti ini ya. If B2 jika dia itu 0, kurang dari 0 maka dia negatif, kalau sama dengan 0 dia netral, kalau eh, positif ya, kalau nilainya positif dia positif seperti itu ya. Boleh kita enter, lalu kita scroll sampai ke bawah, oke sampai segini. Nah, maka akan muncul mana yang positif, netral, dan negatif. Oke, kita save, kita silang. Oke, cukup sampai sini ya. Oh ya, dari data tabelnya, kalau kalian pengen tahu eh, visual dari sentimennya, boleh kalian pakai bar plot. Kita lihat, ini hasil sentimennya kosong. Nah, ini skor. Hmm, dari sini kali ya. Kita coba pakai barcode. Barcode. Maaf, bukan barcode, barcode. Oke, seperti ini. Value-nya adalah sentimen, titik tengahnya adalah 0, yang ke sini ini adalah sentimen positifnya, lebih banyak sentimen positifnya ketimbang sentimen negatifnya. Seperti itu ya, cara menganalisis eh, sentimen pakai bar plot gitu. Bisa dilihat aja secara visual yang ke atas, yang ke atas itu lebih banyak ketimbang yang ke bawah gitu. Oke, kita silang. Setelah kita melewati tahapan-tahapan bagaimana cara menganalisis sentimen dan kita berhasil menemukan nilai sentimennya, lalu kita memberikan label berdasarkan nilai dari sentimennya, langkah selanjutnya adalah kita buat model dari nilai sentimennya, label sentimennya, kita akan bikin modelnya. Ini kita pakai metode klasifikasi. Kalau di machine learning namanya supervised karena kita sudah memberikan label ya. Ada beberapa model klasifikasi yang kemarin sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya. Ada KNN, Decision Tree, regresi logistik, ada Naive Bayes. Kali ini aku pakai Naive Bayes untuk membuat model klasifikasinya. Nggak usah berlama-lama, yuk disimak. Oke, kita klik file di sini. Kita rapikan dulu. Kita double klik. Lalu kita pilih hasil sentimen tadi yang sudah di save di sini ya. Yang sudah di save sini kita pilih. Kita masukkan ke sini. Lalu maka muncul infonya terdapat 100 intens atau inputan. Lalu terdapat dua fitur, tidak ada missing value, belum ada target variable, no meta attribute. Jadi seharusnya ada meta atribut ya, yaitu konten. Tapi di sini konten tidak aku masukkan, aku hapus. Maka yang aku masukkan adalah dua kolom. Yang pertama adalah sentimen, lalu yang kedua ada labelnya. Lalu kita pilih role dari labelnya itu menjadi target, karena di sini ada negatif, netral, dan positif. Untuk yang sentimen tetap berada di feature dan tipenya adalah numerik. Lalu kita apply, kita close, kita lihat dulu datanya pakai data tabel. Oke, gini ya. Ini agak turun dulu biar cakep. Oke, kita double klik seperti ini. Jadi nilainya 25 itu positif, 22 itu positif, lalu ada nilainya negatif, segini nih negatif, 0 pun 0 netral gitu kan. Oke, kita silang,
Lalu dari sini bisa pakai select column. Select column. Select column ini memastikan variabelnya berada di posisi yang benar. Seperti ini. Kalau sentimen ada di fitur, kalau targetnya, kalau label berarti di target. Ini ya. Oke, kita silang. Lalu di sini kita klik kanan pakai test and score. Lalu di sini klik kanan kita pakai nav bias. Oke, seperti ini. Agak turun ya. Maaf, saya rapikan terlebih dahulu. Oh, ini kita di sini aja nih. Nah, agak ke bawah, ini agak ke bawah lagi. Sorry. Oke, seperti ini. Nav bias, agak agak sedikit. Oke, nav biasnya di sini, test and score-nya di sini, itu ya. Lalu select column masukin nav bias ke test and score, lalu select column lagi ke langsung ke test and score. Seperti itu. Lalu klik kanan lagi kita pilih prediksi. Kita cari prediksi. Nah, prediction, kita prediction taruh sini. Select kolom tarik ke prediction. Lalu ini tarik ke sini ya. Ini ya. Lalu ini tarik ke sini ya. Salah. Maaf. Oke, kita biarkan terlebih dahulu untuk prediksinya. Kita lihat dulu untuk test and score-nya. Double klik. Wah, nilainya cukup sangat bagus ya, satu ya. Nah, ini dia. Oke, AUC nilainya 1, CA itu adalah klasifikasi akurasi, itu 1, F1 score 1, precision 1, recall 1, MCC 1. Seperti itu. Lanjut lagi, prediksinya dari select column dihubungkan ke prediksi, dari nav bias, model nav bias ini prediktor ke hubungan ke prediksi. Lalu dari nav bias dihubungkan ke test and score, select column untuk sebagai datanya dihubungkan ke test and score. Lalu dari select column dihubungkan ke nav bias nanti ke test and score. Dari test and score ini masuk ke evaluasi result. Dan ini adalah hasil confusion metricnya, maka benar-benar nol ya, tidak ada kesalahan. Biasanya ada kesalahan di sini gitu kan. Ini tidak ada kesalahan sama sekali. Jadi memang benar akurasinya 1 seperti yang ada di test and score ini akurasinya 1, AUC-nya 1, F1 score-nya 1, precision 1, recall 1, dan MCC 1. Seperti itu tahapan panjang dari analisis sentimen sehingga kita bisa membuat modelnya yang nantinya model ini akan dipakai untuk memprediksi sentimen eh, atau komentar atau ulasan yang akan datang seperti itu. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, share jika video ini bermanfaat untuk bagi teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.